Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitria, NPM 2018 1450 1179. Nama saya Sujiati Ningsih, NPM 2018 1450 1149. Saya Valentino Dura Temawan, NPM 2018 1450 1157. Nama saya Siti Alfriani Hadara Suwarno, NPM 2018 1450 1173. Penilaian hasil belajar. Hasil belajar merupakan tingkat penguasaan yang diperoleh siswa setelah mengikuti proses belajar dalam setiap mata pelajaran dalam selang waktu tertentu. Ada beberapa jenis penilaian hasil belajar yang disesuaikan dengan kurikulum yang ada di Indonesia. Di antaranya, penilaian otentik. Penilaian otentik adalah suatu proses pengumpulan pelaporan dan penggunaan informasi tentang hasil belajar siswa dengan menerapkan prinsip penilaian, pelaksanaan bukti otentik akurat, dan konsisten sebagai akuntabilitas publik. Menurut Zainul, menekankan perlunya penilaian kinerja untuk mengukur aspek lain di luar kognitif, yaitu 7 kemampuan dasar menurut Howard Gardner, yang tidak mungkin dinilai hanya dengan cara-cara yang biasa. Ketujuh kemampuan dasar tersebut adalah 1. Visual spatikal, kedua bodily kinestetik, ketiga musikal ritmikal, keempat interpersonal, kelima intrapersonal, keenam logika matematika, dan ketujuh verbal linguistik. Jenis-jenis penilaian otentik. 1. Penilaian proyek, kedua penilaian kinerja, ketiga penilaian portofolio, keempat jurnal, dan kelima penilaian tertulis. Penilaian kognitif. Suatu kegiatan menilai kemampuan peserta didik yang berhubungan dengan pengetahuan terhadap apa yang dipelajari atau rumpun ilmu yang telah diberikan oleh guru terhadap peserta didik. Penilaian afektif. Suatu kegiatan menilai sikap, perilaku, atau tingkah laku yang melibatkan perasaan dan emosi seseorang terhadap suatu keadaan atau peristiwa. Adapun macam-macam penilaian sikap, yaitu 1. Penilaian sikap diperoleh melalui penilaian sebagai berikut. 1. Penilaian observasi, 2. Penilaian diri sendiri, 3. Penilaian antar teman, 4. Penilaian jurnal catatan guru. 2. Penilaian sikap spiritual dan sosial menggunakan nilai kualitatif sebagai berikut. SB sangat baik, nilai 80 sampai 100, B baik, nilai 70 sampai 79, C cukup, nilai 60 sampai 69, K kurang, nilai kurang dari 60. Perhitungan nilai sikap adalah sebagai berikut. 1. Menetapkan pembobotan. 2. Pembobotan ditetapkan oleh satuan pendidikan dengan mempertimbangkan karakteristik sekolah dan peserta didik. 3. Nilai observasi atau nilai proses disarankan diberi bobot lebih besar daripada penilaian diri sendiri. Nilai antar teman dan nilai jurnal guru karena lebih mencerminkan proses perkembangan perilaku peserta didik yang otentik. Penilaian psikomotorik berhubungan dengan hasil belajar yang pencapaiannya melalui keterampilan manipulasi yang melibatkan otot dan kekuatan fisik. A. Penilaian keterampilan diperoleh melalui penilaian kinerja sebagai berikut. 1. Nilai praktek atau kinerja. 2. Nilai portofolio atau produk. 3. Nilai proyek. B. Ketentuan pengelolaan nilai untuk keterampilan menggunakan penilaian kuantitatif dari 0 sampai 100 sebagai berikut. 1. 86 sampai 100 sama dengan sangat baik, artinya sangat kompeten. 2. 71 sampai 85 sama dengan baik, artinya kompeten. 3. 56 sampai 70 sama dengan cukup, artinya cukup kompeten. 4. Kurang dari 55 sama dengan kurang, artinya kurang atau tidak kompeten. 5. Penilaian diri sendiri atau self-assessment. Penilaian diri merupakan suatu metode penelitian yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengambil tanggung jawab belajar mereka sendiri. Siswa diarahkan untuk merefleksikan pengetahuannya yang telah mereka pelajari dan mengidentifikasi sesuai dengan kebutuhan yang mereka perlukan untuk perencanaan pembelajaran tahap selanjutnya. 6. Penilaian portofolio. Penilaian berbasis portofolio merupakan pendekatan baru yang akhir-akhir ini sering diperkenalkan para ahli pendidikan untuk dilaksanakan di sekolah selain pendekatan penilaian yang telah lama digunakan. Penilaian portofolio pada dasarnya menilai karya-karya individu untuk suatu mata pelajaran tertentu.
Tujuan penilaian berbasis portofolio. Tujuan penilaian portofolio adalah untuk memberikan informasi kepada orang tua tentang perkembangan peserta didik secara lengkap dengan dukungan data dan dokumen yang akurat. Portofolio merupakan lampiran dari raport atau laporan hasil belajar siswa. Fungsi penilaian berbasis portofolio yaitu portofolio sebagai sumber informasi bagi guru dan orang tua untuk mengetahui pertumbuhan dan perkembangan kemampuan peserta didik, tanggung jawab dalam belajar, perluasan dimensi belajar, dan inovasi pembelajaran. Portofolio sebagai alat pembelajaran merupakan komponen kurikulum karena portofolio mengharuskan peserta didik untuk mengeleksi dan menunjukkan hasil kerja mereka. Portofolio sebagai alat penelitian autentik. Portofolio sebagai sumber informasi bagi peserta didik untuk melakukan self-assessment. Masuknya peserta didik mempunyai kesempatan yang banyak untuk menilai diri sendiri dari waktu ke waktu. Prinsip-prinsip penilaian portofolio. Direktorat PLP Dikjen Dikdasmen Depdiknas 2003 mengemukakan prinsip-prinsip sebagai berikut. 1. Mutual trust artinya saling mempercayai. 2. Confidentiality atau kerahasiaan bersama. 3. Joint ownership milik bersama. 4. Satisfaction atau kepuasan. 5. Relevance atau kesesuaian. Adapun prinsip-prinsip dasar yaitu 1. Prinsip penilaian proses dan hasil. 2. Prinsip penilaian berkala dan berkelanjutan. 3. Prinsip penilaian yang adil. Karakteristik penilaian portofolio. Menurut Barton dan Collins, Surapranata dan Hatta 2004, terdapat beberapa karakteristik esensial penilaian portofolio, yaitu multisumber, autentik, dinamis, eksplisit, integrasi, kepemilikan, dan beragam tujuan. Kelebihan dan kekurangan penilaian portofolio. Kelebihan penilaian portofolio yaitu 1. Perubahan paradigma penilaian dari yang menekankan pada hasil belajar menjadi penekanan pada proses belajar. 2. Membantu guru mengklarifikasi dan mengidentifikasi program pembelajaran. 3. Keterlibatan orang tua, yaitu adanya komunikasi antara orang tua dengan guru dalam memperhatikan perkembangan belajar peserta didik. Adapun kekurangan penilaian portofolio yaitu 1. Membutuhkan waktu yang relatif lama. 2. Penilaian portofolio memiliki reliabilitas rendah dibandingkan dengan tes yang menggunakan angka-angka. 3. Guru berorientasi pada pencapaian hasil akhir. Selanjutnya, jenis penilaian portofolio. 1. Portofolio proses. Portofolio proses menunjukkan tahapan belajar dan menyajikan catatan perkembangan peserta didik dari waktu ke waktu serta menunjukkan kegiatan pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi, kompetensi dasar, dan sekumpulan indikator yang telah ditetapkan dalam kurikulum sehingga semua hasil dari awal sampai akhir selama kurun waktu tertentu dapat ditunjukkan. Kedua, portofolio produk. Portofolio ini hanya menekankan pada penguasaan materi dari tugas yang dituntut dalam standar kompetensi, kompetensi dasar, dan sekumpulan indikator pencapaian hasil belajar, serta hanya menunjukkan evidence yang paling baik, tanpa memperhatikan bagaimana dan kapan evidence tersebut diperoleh. Selanjutnya, tahap-tahap penilaian portofolio. Dalam buku evaluasi pembelajaran yang ditulis oleh Rifin, diuraikan tahap-tahap penilaian portofolio yang disarankan, yaitu 1. Menentukan tujuan, isi, dan fokus portofolio. 2. Mengembangkan kriteria penilaian. 3. Menyusun format penilaian. 4. Mengidentifikasi pengorganisasian portofolio. 5. Menggunakan portofolio dalam praktik. 6. Menilai pelaksanaan portofolio. 7. Menilai portofolio secara umum. Manfaat penilaian portofolio. Manfaat yang diperoleh dalam menggunakan portofolio sebagai salah satu alat penilaian dapat dilihat dari pendapat yang dikemukakan oleh Berenson dan Schefter, yaitu 1. Menggambarkan kemajuan siswa selama kurun waktu tertentu. 2. Mengetahui bagian-bagian yang perlu diperbaiki. 3. Membangkitkan kepercayaan diri dan motivasi untuk belajar. Dan yang terakhir adalah bahan-bahan penilaian portofolio. Penghargaan yang diperoleh peserta didik, baik tertulis maupun lisan, yaitu 1. Hasil pekerjaan peserta didik seperti LKS, clipping gambar, hasil ulangan, hasil kerja kelompok, dan hasil rangkuman. 2. Catatan atau laporan dari orang tua peserta didik atau teman sekelas. 3. Catatan pribadi peserta didik seperti buku kehadiran, hasil presentasi dari tugas-tugas yang diselesaikan, catatan kejadian khusus, dan daftar kehadiran. 4. Bahan-bahan lain yang relevan, yaitu bahan yang dapat memberikan informasi tentang perkembangan yang dialami peserta didik, dan bahan yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan tentang kurikulum dan pembelajaran. Dan terakhir, alat-alat audiovisual, video, atau disket.